Iki Tombone. 2 hari yang lalu saya masih di Jogja, hari ini saya datang ke sini jauh-jauh ke Busan, ketemu dengan orang-orang dahsyat, saya merinding. Karena yang di depan saya ini adalah orang-orang yang sedang berjihad nyari rezeki halal. Luar biasa. Langsung kita udah aur aja. Panjenengan semua tidak jadi rampok, tidak jadi maling, betul nggak? Tapi jenengan jauh-jauh datang ke sini berjuang untuk nafkahi keluarga, dan ini rezekinya, pahalanya luar biasa dan kenalin dulu, nama saya Sabtu Ari Sugiarto. Nah, punya bisnis namanya Kedai Digital. Saya akan ngajari ke teman-teman semua bagaimana caranya nanti ketika sudah saatnya pulang ke Indonesia bisa menjadi seorang pengusaha. Yang mau jadi pengusaha bilang saya. Mau jadi orang sukses bilang saya. Berarti bismillah sukses kabeh. Amin. Ya, yuk lanjut. Saya badannya besar, panggilannya King Kong. Satu lagi saudara saya itu yang Bang Jai, panggilannya monyet karena punya buku monyet bisa cari duit. Bisnis saya mulai dari tempat seperti ini, hanya jualan merchandise, souvenir sederhana yang diremehkan orang. Saya berpikir kalau bikin mug dikasih foto, tidak harus menjadi seorang artis dulu. Siapapun si Pak Hijau pun boleh bikin merchandise sendiri. Jadi konsep seperti ini saya buat dan ternyata responnya luar biasa. Nih, lanjut. Nah, bagaimana sih? Apakah Mas Sabtu memulai dari sebuah usaha yang besar, dari tempat yang besar? Tidak. Saya seperti dengan panjenengan semua wong desa. Dengan ada yang orang ukuran yang mana orang kota? Orang kota? Konangan kode karo aku. Dan saya tidak kaget dengan dunia TKI. Alhamdulillah ibu saya pun 8 tahun jadi TKI di Arab Saudi. Betul. Dari kecil saya anak yatim, bapak meninggal kelas 5 SD, ibu saya tuh hanya pendidikan rendah, berangkat TKI ke Arab Saudi tahun saya masih SD kelas 6, pulang ketika saya kelas 2 SMA. 8 tahun ditinggal ibu, merasakan kalau ibu pulang 2 tahun sekali bawa uang, senangnya minta ampun. Jadi hari ini saya ketemu dengan saudara-saudara saya yang seperti ibu, jadi wah luar biasa, nangis gitu. Tapi ibu ketika pulang tidak menjadi seorang pengusaha yang sukses, sempat jualan di pasar. Terus ibu kena penyakit, waktu itu tumor, saya melanjutkan perjuangan. Saya bersumpah, ya Allah, gimana caranya saya membahagiakan ibu saya. Alhamdulillah terwujud ke saya ini. Wes, benar ya. Saya memulai bisnis dari tempat sekecil ini, bekas kandang becak, lebar 2 meter ke belakang 7 meter. Saya sewa hanya 3 juta di daerah Dembangan di Jogja. Orang pun banyak mandang, oh Photosap, kamu tuh sarjana lulusan geografi UGM, harusnya kerja di BPN, Bagus Surtanal, kerja di Pemda-Pemda, tapi saya milih di tempat ini, saya membuat cita-cita saya terwujud. Ternyata kalau fokus, luar biasa, Allah itu maha kaya, pasti diwujudkan. Tempat bekas kandang becak sekarang duing, oke banget ada gedung ya loh. Ini gedung punya saya sendiri. Oke? Saya seperti panjenengan semua wong desa. Saya bisa buktikan teman-teman berarti suatu bisa seperti saya. Allahu Akbar. Cabang paling jauh Jayapura. Banda Aceh juga sudah ada. Cuma Jayapura saya MOU setelah 6 bulan baru buka. Nyari susah nyari desainer yang bisa Photoshop sama Corel di Jayapura. Anak-anak di sana seirang-irang sibuk mainan koteka, jadi nangklung gitu, jadi susah. Oke, lanjut lagi. Ini bisnis saya berikutnya. Saya jualan kaos jogis Jogja Istimewa. Kalau di Jogja sudah ada gadu, saya bikin yang segmennya beda. Alhamdulillah luar biasa, dahsyat sekali, baru setahun. Kalau masuk websitenya tidak ada Sabtu Ari, di situ ada Raden Mas Lemu Joyo ora ningrat. Lemu berjoyo tapi ora ningrat, rakyat jelata. Foto karo jenengan, begitu. Anake sultan kuwi mantu saya di belakang asah-asah, tahu diri lah ya. Oke, saya punya bisnis berikutnya namanya ini kaos jogis cabang kita di Gedaya dijual. Dalam sebulan kita bisa menjual sampai 700-800 kaos. Pernah satu pameran saya sehari itu 2 hari menjual sampai 450 kaos. Subhanallah. Istimewa buat teman-teman semua, tak bawakan 150 kaos nanti di itu berarti saya tapi kenang-kenangan, karena kata-katanya berbau tema wirausaha, ben semangat. Coba. Saya bikin warung Mas King Kong. Atau di daerah timur JC Jogja.
tak bikin ayam remet macam-macam menunya ya kebetulan seperti ini. Ternyata golek duit ini gampang nih ngerti cara. Jadi cari duit 15 juta, 20 juta, 30 juta nih ngerti caranya gampang. Apalagi kalau itu lebih wah mak lenyik pokoknya gampang lah. Yang mau tahu caranya bilang saya. Tepuk tangan buat calon orang besar. Lanjut lagi, manas ini. Saya juga punya bisnis bakso Iga Luna, ya toh? Bakso, ya toh? Itu kalau datang ke tempat situ ke bakso saya pakai kaos hijau sama kaos ungu, berhadiah es teh gratis segede gentong bayi, ya toh? Jadi kuliner tak ajar, bisnis kreatif tak ajar. Ngono loh caranya bisnis ini. Tahu ya toh? Apalagi nih. Nah ini hampir semua media pernah meliput bisnis saya. Kalau nanti teman-teman sudah pulang ke Indonesia, punya bisnis sendiri, jangan takut sama wartawan. Malah dirangkul, mas aku di warung aja, mas mangan ini diliput gratis, ora perlu bayar, ya lah. Udah itu, nggak usah dikasih duit, tapi mereka butuh berita. Dari semua liputan saya paling terkenang ini dengan mantan pacar, namanya Dian Sastro. Itu sebuah kota, berbagi seri. Prestasi saya 2007 saya meraih wirausaha muda mandiri tingkat nasional. 600 pengusaha saya dapat juara 2. Oke. 2008 SMBA saya dapat pemenang juga. Samping kanan saya teman dari Jogja jualan telo. Namanya tela pakai gerobak-gerobak 1.600 outlet omset 2 miliar. Sadis. Ora perlu ado ning Korea iso sugih sebenarnya. Lanjut lagi. Kayak semangat iki. Tenang lho. Oke, Asia Pasifik Entrepreneur Award. Bayangno cah desa ya toh, anak ibu yang seorang TKI dulu, tak buktikan saya bisa eksis. Iya. Level Asia Pasifik, saya dapat kategori most promising, dianggap menjadi bisnis yang bakal menjanjikan. Walaupun levelnya masih anak muda. Barengan jadi cover ini namanya Hairul Tanjung yang punya Trans TV, Trans 7, Bank Mega, Carrefour itu punya dia semua. Income semua dibeli. Ternyata nyelip bakul muk isor dewi. Jadi teman-teman tidak perlu malu pada manusia, izin karo Gusti Allah, oke? Lanjut lagi. Nah ini juga Indonesia Franchise yang Indonesia Franchise ini juga alhamdulillah dapat juara 1. Terakhir juga saya apa ini? Oh ini acara On Off ID. Jadi saya punya blog, punya Twitter, follower saya 26.000 orang. Tadi ketika di belakang saya sudah nge-tweet dibaca oleh 26.000 orang gitu. Bang J punya 14.000 follower. Jadi acara kita hari ini dipantau oleh 40.000 orang di seluruh Indonesia. Kalau teman-teman tak kirim bokongin promo ya. Alhamdulillah. Saya menang kategori best Twitter. Saingan saya gak tanggung-tanggung waktu itu Pak Anies Baswedan, pemenangnya Sabtu hari ya. Twitter, jadi Twitter paling inspiratif. Dapat hadiah, tak jual hadiah iPad soalnya ya. Oke, lanjut lagi. Bulan depan buku saya sudah akan keluar. Tweet sadis bikin meringis, kumpulan tweet saya yang menyemangati orang mau buka usaha. Yang jauh di Korea nggak usah bingung, nanti tinggal berapa orang kita kirim barangnya ke sini nanti buat dibaca. Dapat bonus CD, bukan nyanyian, bukan dalang, tapi bagaimana teman-teman mau jadi seorang pengusaha. Oke, kenapa harus jadi entrepreneur? Ada yang tahu? Mas, kok yo sak lawase aku ning Korea, Mas. Umur nganti 55 ning kene kayak ra dindu. Betul enggak? Ning dibuat mau enggak mau harus pulang ke Indonesia, ke tanah air. Nabi Muhammad bilang 9 dari 10 pintu rizki dari dunia perniagaan. Saya ngomong Kanjeng Nabi, mau seorang percaya? Karena kalau jadi karyawan mau di Indonesia, mau di Korea, mau dimanapun, ketemu duit 5 juta, 10 juta, 15 juta sebulan sekali. Kalau jadi pengusaha, plit gitu, omset hari ini dodolan gudeg 3 juta, enak hari ini loh. Ketemu 3 juta, besok lagi sudah bisa. Kalau itu warungnya 100, wah bener gitu. Iya mas caranya lah,